Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana subulas salam wa afhamana bi syari'atin nabiyil karim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, dzul jalali wal ikram. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi at-tabi'ina bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallah wa ta'atih la'allakum tuflihun. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Azim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa qala Allah ta'ala aidan, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, hadirin Jumat, sidang Jumat rahimakumullah. Alhamdulillah, pada siang hari ini kita bisa melaksanakan perintah Allah berupa menunaikan salat Jumat di Masjid Barokah yang dimuliakan Allah ini. Ma'asyiral hadirin sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah rahimakumullah. Dalam kesempatan ini ada satu topik, yaitu pensucian diri. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Dalam kesempatan ini khatib mengambil tema, yaitu kategori macam-macam pensucian diri. Dalam Al-Quranul Karim, di dalam Islam terdapat 4 hal terkait dengan pensucian diri. Yang pertama adalah pensucian diri secara jasad. Yang kedua adalah pensucian diri dalam al-qalb, hati. Yang ketiga adalah pensucian diri dalam hal al-fikr atau al-aqlu, pemikiran. Yang keempat adalah pensucian diri al-mal, harta benda. Karena 4 hal ini setiap manusia pasti melekat di dalam dirinya, yaitu jasad, al-qalb, al-akal, dan al-mal, yaitu harta benda. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Dikutip oleh Profesor Nazaruddin Umar, yaitu dosen guru besar, dosen UIN Syarif Hidayatullah. Beliau mengatakan bahwa konsep pensucian diri menyitir ada 3 hal, yaitu ada 3 istilah. Pertama adalah an-nadhafah, yang kedua adalah at-taharah, yang ketiga adalah at-tazkiyah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kalimat nadhafah artinya suci atau bersih. Kalimat taharah artinya suci atau bukan berarti bersih. Kalimat tazkiyah
Bimana zakka yuzakki tazkiyatan, ini adalah masdar dari kalimat zakka ala wazni fa'ala. Ini artinya mensucikan. Biasanya kalimat nadhafah itu terkait dengan fisik, at-thaharah terkait dengan fisik dan rohani. Kemudian tazkiyah terkait dengan jiwa, tazkiyatun nafsi. Tapi ada satu hal yang tidak melekat di dalam diri manusia, yang melekat dalam diri manusia yang belum terambil, yaitu al-mal, harta benda. Karena harta benda ini di luar dalam diri manusia. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kalimat al-jasad atau jiwa atau badan disucikan dengan cara al-wudu atau mandi, al-ghuslu, mandi. Oleh tafsir Jalalain, yaitu pengarang kitab tafsir Jalalain, dinamakan kalimat Jalalain adalah karena namanya adalah Jalaluddin As-Suyuti dan Jalaluddin Al-Mahalli. Beliau berdua mengarang kitab namanya adalah Tafsir Jalalain. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Pensucian jasad dilakukan dengan cara wudu ataupun mandi. Di dalam Quran disebut bahwa ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ilas shalah fahsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wa arjulakum ilal ka'bain. Al-ayat. Yang artinya adalah wahai manusia, wahai orang-orang yang beriman, idza qumtum ilas sholati, jika kamu ingin melaksanakan sholat, fahsilu wujuhakum, maka basuhlah wajahmu. Artinya apa ini? Artinya adalah at-thaharah, pensucian jasad. Kalimat at-thaharah ini lengket dengan istilah fikih. Karena fikih menghukumi dari sisi zahir. Fikih menghukumi dari sahnya sholat, syarat sahnya sholat, bukan diterimanya sholat. Fikih, konteks fikih adalah pembahasan tentang yang tampak, sehingga kesucian di dalam sholat merupakan syarat sahnya sholat, bukan syarat diterimanya sholat. Hal ini akan berbeda. Sah sholat belum tentu diterima sholat. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kesucian fikih at-thaharah, kalimat thaharah yang di mana-mana kitab fikih yang pertama pasti membahas tentang at-thaharah. Karena kesucian adalah syarat sah sebuah ibadah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Berikutnya adalah kesucian al-qalb, kesucian hati. Di dalam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menegaskan, ala inna fil jasadi mudghah. Ingat wahai manusia, inna fil jasadi mudghah, sesungguhnya di dalam jiwa manusia ada segumpal darah. Idza saluhat saluhal jasadu kullu wa idza fasadat fasadal jasadu kullu. Jikalau segumpal darah tersebut baik, maka baiklah seluruh badan. Dan jikalau segumpal darah tersebut enggak baik, maka rusaklah seluruh badan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Di dalam hati inilah tercermin niat. Niat tidak bisa dihukumi oleh zahir. Niat yang baik tidak terlihat oleh zahir, tetapi indikasi niat yang baik kadang terlihat oleh zahir. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, bersabda, nahnu nahkumu bidzawahir. Kami Rasulullah menghukumi dari sisi zahirnya, tidak bisa menghukumi dari perasaan manusia. Yang dihukumi adalah sahnya sholat, bukan diterimanya sholat. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Niat yang baik ini tercermin di dalam hati, atau tazkiyatun nafas, jiwa yang baik.
Kita ingat bagaimana di dalam ayat Quran, ya ayuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Jadi niat yang baik, hati yang baik, roh yang baik adalah roh yang al-mutmainnah, nafsu yang mutmainnah, niatan yang tulus. Innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya setiap sesuatu itu tergantung pada niatnya. Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Dan sesungguhnya setiap manusia itu tergantung pada niatnya. Fa in kanat hijratuhu lidunya yusibuha, dan jikalau hijrahnya itu untuk harta yang diinginkannya, au imra'atin tunkihuha, atau kepada wanita yang diingin dinikahinya, fa hijratuhu ila ma hajara ilaihi, maka hijrahnya itu sebagaimana niat yang diinginkannya. Ketika niat seseorang ke masjid tidak disertai niat yang baik, maka tentunya Allah akan memberikan sebagaimana yang dia inginkan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kesucian jasad ini merupakan syarat sahnya sholat, atau lebih-lebih syarat sahnya sebuah ibadah. Kesucian diterimanya tergantung pada hatinya. Ditetapkan lagi al-qalb, ditegaskan lagi oleh Allah, wa nafsi wa ma sawwaha qad aflaha man zakkaha. Benar-benar beruntung orang-orang yang mensucikan niatnya, orang-orang yang mensucikan nafsunya. Wa qad khaba man dassaha, dan benar-benar rugi orang-orang yang niatnya enggak bagus. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Semoga kita termasuk orang-orang yang bisa membersihkan diri kita, jasad kita, dan juga hati kita dari niat-niat yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya adalah kesucian pemikiran, al-fikrah, al-aqlu. Suci al-aqlu ini adalah lawannya adalah asyirik, tauhidullah. Orang yang beribadah yang diniati selain Allah, maka ini akan menjadi petaka. Kesucian dalam pemikiran, atau lebih-lebih dalam hal ini al-fikrah, pemikirannya. Banyak sekarang ada konsep materialis, ada konsep hedonisme, ada konsep marxisme, ada konsep sosialisme. Ini semua adalah pemikiran yang perlu dijauhkan dari konsep Islam. Bagaimana konsep Islam tentang pemikiran? Bagaimana konsep Islam tentang ibadah? Islam memberikan konsep bahwa tauhidullah, mensucikan Allah, ini lawannya dari syirik. Jadi kalau niatan kita, niatan seseorang beramal baik, itu adalah bukan karena Allah, namanya adalah syirik. Syirik bisa jadi adalah menduakan Allah. Beramal bukan karena Allah. Semua yang menduakan Allah namanya syirik. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Dalam konteks ini, kesucian pemikiran, kesucian hati, ini tercermin dalam kalimat ikhlas. Ikhlas. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ada beberapa ulama memberikan definisi bahwa ikhlas adalah orang yang mencari ridha Allah, taqarruban ilallah. Ikhlas itu beramal karena mencari ridha Allah, beramal untuk mendekatkan diri kepada Allah. Ikhlas itu yaitu tauhidullah. Ikhlas itu murni karena Allah. Tidak ingin disanjung, tidak lekat dengan dicerca, tidak semangat karena disanjung. Artinya memang dia tidak akan melihat apapun kecuali ridhoillah. Kemudian
Definisi ikhlas termasuk al-ibtiad an wajhin nas. Jadi ikhlas itu menjauhkan diri dari pandangan manusia. Artinya bukan riya. Ikhlas ini adalah ibtiad an wajhin nas. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ada beberapa ulama yang memberikan definisi tentang ikhlas. Ulama Al-Izza bin Abdus Salam menjelaskan bahwa ikhlas adalah melaksanakan ketakwaan karena Allah. Jadi taat karena Allah itu katanya Izza bin Abdus Salam. Kemudian ulama lain menegaskan bahwa Al-Harawi memberikan definisi bahwa ikhlas adalah tidak mencari perhatian manusia dalam beramal. Kemudian berikutnya adalah definisi dari Abu Usman. Ikhlas adalah melupakan pandangan makhluk dengan selalu fokus pada Al-Khaliq. Maka ma'asyiral muslimin rahimakumullah, sudahkah kita bisa melakukan itu semua? Marilah kita bersama-sama. Kita masih bisa. Kita bisa fokus untuk melakukan ini semua. Kita bersihkan diri kita. Kita bersihkan diri kita dengan wudu. Kita bersihkan diri kita dengan mandi. Selanjutnya adalah kita bersihkan niat kita. Kita bersihkan niat kita dari kesombongan. Kita bersihkan niat kita dari riya. Kita bersihkan niat kita dari iri. Kita bersihkan hati kita dari merasa baik. Kita bersihkan, kita murni liridhoillahi ta'ala. Kita murni litaqarrub ilallahi ta'ala. Ini memang susah, tetapi harus kita coba bersama-sama. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ada beberapa hal yang menegaskan bahwa ikhlas merupakan syarat diterimanya sebuah amal ibadah. Allah berfirman, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innallaha la yaqbalu minal amal. Sesungguhnya Allah tidak menerima amal illa ma kana lahu khalisan, kecuali amal tersebut adalah ikhlas, wabtahi bihi wajhi, dan mencari ridha Allah. Yang kedua, man kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan shalihan. Artinya adalah man kana yarju liqa'a rabbih, barang siapa mengharap bertemu dengan Allah, falyamal amalan shalihan, maka beramallah amalan yang baik. Wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada, dan jangan sekali-kali punya niat syirik kepada Allah. Innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalik. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Berikut lagi Allah berfirman, qul hal nunabbiukum bil akhsarina a'mala. Katakanlah wahai Muhammad, hal nunabbiukum, apakah tidak kami beritahukan bil akhsarina a'mala, dengan amal-amal yang rugi, alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya, yaitu orang-orang yang sesat di dalam perjalanan hidupnya, wahum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a, tetapi mereka mengira bahwa langkahnya itu kebaikan. Sering kita terkecoh bahwa sesuatu yang salah tetapi kita merasa benar, atau kita beribadah baik, kita tidak karena Allah. Maka hal-hal semacam ini marilah kita segera bersama-sama berusaha untuk menerpa diri kita, bersama-sama untuk memfokuskan bahwa segala niatan kita itu hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Pensucian diri berikutnya adalah selanjutnya ditetapkan dalam tahapan sufisme. Para sufi menetapkan bahwa yang pertama adalah tazkiyatun nafsi, tazkiyah, yaitu mensucikan diri. Kemudian at-takhalli yaitu mengosongkan diri dari hal yang jelek. Kemudian at-tahalli yaitu dengan cara menghiasi diri dengan
Kalau kita buang sebuah kesombongan, maka kita masukkan sebuah tawadhu, kerendahan hati. Ketika kita buang sebuah riya, maka kita masukkan ke dalam diri kita adalah liridhoillah, ikhlas lillahi ta'ala. Kalau kita masukkan dalam diri kita, buang dari dalam diri kita iri dengki, maka kita berusaha masukkan dalam hati kita Ar-Rahman Ar-Rahim. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kemudian berikutnya yang keempat adalah tazkiyatul mal, yaitu mensucikan harta benda. Tazkiyatul mal dengan cara az-zakat, dengan cara as-sadaqah, dengan cara termasuk yang akan datang yaitu dengan cara berkorban. Khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha awwalihim. Jadi ambillah dari min amwalihim, ambillah dari sebagian hartanya, sedekatan, sedekah. Itu adalah tazkiyatul mal. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Demikian khutbah singkat yang bisa saya sampaikan. Ada 4 hal, yaitu tazkiyatul jasad, kemudian tazkiyatul qalbi, kemudian tazkiyatul fikri atau tazkiyatul akal, yang terakhir adalah tazkiyatul mal. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم وتقبل الله منا ومنكم تلاوته إنه هو السميع الغفور الرحيم. اللهم صل وسلم على سيدنا مولانا محمد. Alhamdulillah ala ihsanih wa syukru ala taufiqih wa amtinani. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sallim tasliman katsira. Amma ba'du, fa ya ibadallah ittaqullaha fima amar wantahu amma naha wa'lamu innallaha amarakum bi amrin bada fihi bi nafsihi wa sanna bi malaikatihi bi qudsihi wa qala ta'ala innallaha malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala sayyidina Muhammadin wa 'ala ali sayyidina Muhammadin wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma a'izzal islam wal muslimin wa adillal syirka wal musyrikin wansur man nasaraddin wahdul man khadalal muslimin. Allahumma dfa' annal balaa'a wal wabaa'a waz zalazila wal mihan wal fitan ما ظهر منها وما بطن من بلدنا إندونيسيا هذا خاصة ومن بلدان المسلمين عامة إنك على كل شيء قدير. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله Inna Allah ya'murukum bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun wadhkurullaha al-'azima yadhkurukum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum wa la dzikrullahi akbar. Aqimissalah.